Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya dibuka semua aja, nggak masalah anak-anak. Biar kita Siap, Pak. Ya, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan belajar mengajar, walaupun pada kesempatan hari ini kita laksanakan secara tatap maya. Ini perlu kita syukuri anak-anak semuanya, karena tidak semua anak-anak atau orang lain bisa mengikuti kegiatan semacam ini. Sebagai hamba Allah, kita harus selalu bersyukur, karena memang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak. Adakah anak-anak yang bisa menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita? Nggak bisa, Pak Guru. Nggak bisa dihitung. Wes gini aja, contoh satu nikmat apa yang kira-kira sebutkan satu-satu. Sehat. Sehat, Pak Guru. Sehat. Bisa sekolah. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Insya Allah kalau kita bersyukur, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini insya Allah akan ditambah oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau sampai kita kufur, maka nikmat ini akan dihilangkan oleh Allah. Makanya misalnya saat ini kita bisa belajar, karena kita nggak mensyukuri, boleh jadi nanti nikmat itu dicabut oleh Allah. Itu ya anak-anak. Nah anak-anak semuanya, agar kegiatan pembelajaran hari ini lebih berkah lagi, mari kegiatan pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Oke. Coba salah satu, Dik Rinda coba dipimpin untuk berdoa kali ini. Ayo. Siap, Pak Guru. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Seperti biasa, sikap berdoa. Karena kalau berdoa kita tidak boleh celaan. Siap ya? Sebelum pelajaran dimulai, berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih Pak Munawir. Terima kasih Dik Rinda. Dik Rinda sudah kayak bu guru ini, sudah ngajari temannya doa jangan celelean, hebat. Ini calon guru bener ini tuh Dik Rinda ini. Nah, semoga apa cita-citanya Dik Rinda? Guru loh Pak. Dik Rinda cita-citanya apa? Cita-citanya juga jadi guru Pak. Oh benar, cocok. Kayak Pak Munawir pengen jadi guru. Semoga nanti Dik Rinda bisa menjadi guru yang benar-benar hebat. Nah, anak-anakku semuanya. Amin. Jadi doa itu penting ya anak-anak. Jadi ketika melakukan semua aktivitas, ya belajar dan yang lainnya, diusahakan diawali dengan doa. Ya, dan jangan lupa semua kegiatan dan aktivitas kita ya itu kita niatkan karena Allah. Kenapa harus begitu? Biar semua kegiatan kita, termasuk kegiatan belajar kita ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kalau tidak seperti itu, nanti kita akan rugi. Sudah mengerjakan sesuatu, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, delala nggak berhasil, sia-sia. Nggak berhasil, nggak dinilai ibadah. Oh, makanya enaknya setiap aktivitas kita awali dengan berdoa, juga diniatkan karena Allah. Insya Allah apapun hasilnya itu akan menjadi yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Nah selanjutnya anak-anak, biar kegiatan ini lebih semangat lagi,
Mari kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan bernyanyi bersama. Untuk kali ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena kemarin tanggal 17 Agustus kita baru memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, kita nyanyikan, ini mau share videonya. Nanti kita nyanyikan bareng-bareng ya, yang semangat. Ayo dibuka semua mic-nya. Semangat, Pak. Suaranya. Semangat, ya, Pak. Siap, Pak. Ya, oh itu bareng-bareng aja ya. Ada apa? Nyanyikan 1, 2, 3, 17 Tetap Ya, cukup ya, semangat ya. Ya, Pak. Bisa mendengar suaranya Pak Guru? Masih mendengar suaranya Pak Guru? Sudah bisa dengar suara Pak Guru? Terdengar, Pak. Pak. Alamin. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Insya Allah dengan menyanyikan lagu tersebut, anak-anak akan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba selanjutnya Pak Guru mau mengabsen anak-anak. Coba saya panggil satu-satu ya. Aziza ada? Ada, Bapak. Hadir. Dek Sugi ada? Hadir, Pak. Mbak Eni? Hadir, Pak. Dek Anis? Hadir, Bapak. Dek Rinda? Hadir, Pak. Sepertinya hari ini masuk semua ya. Adakah temanmu yang nggak masuk? Pak. Masuk semua ya. Masuk semua, Alhamdulillah. Akhirnya hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran semuanya. Coba biar lebih semangat lagi, kita lakukan yel-yel seperti biasanya. Coba start. Masih ingat gak? Start. Door. Ayo. Door. Dibuka. Start. Door. Start. Door. Start. Nggak usah berangkat itu. Door. 1, 2, 3. Ale. Door. Door. Yes, oke. Oke. 1, 2, 3. Ale. Balik. Yes. Oke. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ale. Oke. 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 Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kita lanjutkan ya. Anak-anak semuanya, Pak Yusuf mau bertanya ini. Adakah anak-anak yang hari ini nggak sarapan? Saya, Pak. Saya belum sarapan, Pak. Sarapan? Apa? Sudah. Saya, Pak. Pak, pakai telur ceplok. Rinda sarapan kayak itu. Saya nggak sarapan, Pak. Lemes, Pak. Kenapa kok nggak sarapan? Tadi bangunnya siangan, Pak. Saya juga Pak belum sarapan. Biasanya yang masak siapa? Biasanya yang masak siapa di rumah? Yang masak ibu, Pak. Ibunya, tapi ibunya sudah masak toh? Sudah, Pak. Tapi Nah, kan gini bangunnya aja, Nak. kesiangan. Jadi sarapan itu penting ya anak-anak semuanya. Jadi kita mungkin makan terakhir itu mungkin tadi sore. Tadi sore setelah 12 jam bangun kita nggak makan. Bahkan pagi-pagi tadi mungkin sudah ada yang ke WC ya toh, dikuras lagi.
Betul nggak? Nah, perut kita kosong kan? Nah, perut kita kosong. Nah, padahal kita hari ini mau beraktivitas dari pagi ini sampai sore nanti. Sampai siang paling tidak 12:30 kita baru pulang. Kalau nanti nggak sarapan, energinya dari mana? Nah, jadi sarapan itu penting sebagai sumber energi. Halo, sini kenalan dulu. Gak usah malu. Itu ya, untuk Mbak Linda, jangan lupa bawa uang satu nggak dia Linda? Bawa Pak. Ya nanti kalau Pak istirahat segera ya jajan yang banyak ya, biar kuat. Ya Pak. Makanya dari tadi kayaknya kok mules wah itu. Nah, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Kita Pak Yusuf, Pak Guru mau mengingatkan tentang materi pembelajaran yang minggu kemana atau hari kemarin. Kita sudah mempelajari apa yang kemarin tuh? Masih ingat apa enggak? Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Nah, Apa? Lupa. Pada pelajaran kemarin kita telah belajar tentang energi alternatif. Masih ingat? Iya, Pak. Ayo mic-nya dibuka semua aja. Ayo mic-nya Iya, dibuka Pak. semua aja. Iya. Apa itu energi alternatif? Energi pengganti, Pak. Energi pilihan. Biar energi utama tidak cepat habis. Cepat habis, Pak. Dia nggak perlu. Oh, jadi energi alternatif itu energi Bisa pengganti menggantikan energi energi yang lain, minyak Pak. bumi. Energi minyak bumi itu energi yang tidak bisa tidak terbarukan, tak terbarukan. Jadi kalau dipakai terus-menerus akan habis. Makanya kita perlu menciptakan atau menggunakan energi alternatif. Biar nanti sewaktu-waktu ketika energi minyak bumi habis, kita sudah punya energi cadangan yang lain. Itulah hebatnya manusia. Oleh Allah diberi akal itu, tujuannya itu bisa memprediksi masa depan. Memprediksi loh ya, bukan meramal loh ya. Ini lagi musim ramal-ramal dukun ini loh ya, memprediksi. Oh, suatu saat nanti energi minyak bumi ini akan habis. Maka sebelum habis kita harus menciptakan energi baru yang bisa digunakan untuk itu. Begitu mestinya. Nah, contoh bedanya merediksi sama ramal kayak dukun apa toh? Contohnya begini. Misalnya prediksi besok mau hujan. Ya, misalnya besok mau hujan, kita tidak bisa menghentikan hujan itu tidak bisa. Hanya karena kita sudah memprediksi besok itu mau hujan, kita siapkan sesuatu untuk menghadapi hujan besok, ngerti? Jadi misalnya kita mau pergi harus pakai payung, pakai mantol, itu gunanya prediksi. Ya gitu ya, bukan meramal loh ya. Mungkin ya anak-anak. Pak. Dibuka mic. Nah, biar seru. Ayo. Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Ikut belajar ya boleh, jangan khawatir ya, biar seru. Nah, karena belajarnya di rumah mungkin adiknya mau ikut, ibunya mau ikut, boleh. Ayo ikut. Nah, Iya, Pak. nah, jadi bedanya prediksi sama itu Allah berikan akal manusia itu gunanya untuk itu. Bedanya dengan hewan itu seperti itu ya. Untuk berikutnya anak-anak, pembelajaran hari ini adalah masih berhubungan dengan energi. Khususnya hari ini yang akan kita pelajari adalah energi listrik. Ya. Energi listrik. Sudah kenal semua tuh energi listrik? Energi listrik sudah kenal? Pak, buat nyalain laptop. Oh, Buat jadi nyalain energi lampu. listrik itu Untuk nyalain lampu. saat ini menjadi energi yang paling dibutuhkan manusia, ya toh? Paling utama. Karena semua peralatan hari ini, perlengkapan hari ini semuanya menggunakan energi listrik. Ya toh? Ya, Pak. Coba sebutkan alat-alat di rumahmu yang menggunakan energi listrik. Coba ayo. TV, Pak. TV. Kulkas, AC. Apa lagi? Laptop, komputer, AC.
ngecas HP, Mesin Cas cuci. HP. Banyak sekali. Dispenser. Bayangkan Dispenser, anak-anak Pak. semuanya, Baju. ketika tidak ada listrik, kira-kira Lampu. gimana kamu? Ayo. Kira-kira Dua kalau misalnya nggak ada listrik, gimana? AC. Kalau nggak ada listrik, Pak, Nggak bisa apa-apa, Pak. air. Kalau Kesulitan, zaman Pak Yusuf Pak. kecil, kalau zaman Pak Yusuf kecil loh ya, itu sudah pernah merasakan hidup tanpa listrik itu pernah. Jadi misalnya nggak ada listrik mungkin nggak begitu kaget. Pak Yusuf itu nggak bisa membayangkan kalau saat ini misalnya nggak ada listrik itu anak-anak saat ini kayak apa ya, anak-anak milenial. Bayangkan hidup tanpa listrik. Padahal setiap hari berhubungan dengan itu. Nah, kalau Pak Yusuf ngalami seperti itu, dulu nggak belajar nggak pakai listrik, nggak punya TV, wong listrik aja nggak ada. Jadi gitu ya. Nah, kita akan belajar listrik. Khususnya untuk hari ini yang kita belajar adalah rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik. Rangkaian itu hubungan komponen-komponen listrik itu saling terhubung sehingga apa yang kita inginkan, komponen yang kita inginkan hidup bisa hidup, itu namanya rangkaian listrik. Misalnya di rumahmu ada lampu enggak? Ada, Di rumah ada Pak. lampu? ada Nah, Pak. Ada banyak, lampu. Pak. Kenapa kok bisa hidup? Ya, Ada karena memang listriknya. ada rangkaian listriknya, ada kabel, ada saklar, ada apa lagi? Ya lampunya gitu kan? Yang Nah, buat itu nyeklatnya saling itu loh, Pak. berhubungan, makanya lampunya bisa hidup. Anak-anakku semuanya, jadi pembelajaran kali ini nanti berbasis proyek. Anak-anak nanti akan merangkai sebuah rangkaian listrik. Setelah proyek ini dikerjakan dan berjalan, diharapkan anak-anak nanti walaupun tanpa dijelaskan Pak Yusuf ya, karena anak-anak sudah mengerjakan proyek, nanti anak-anak sudah tahu, oh ini loh rangkaian listrik, oh ini loh alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah rangkaian listrik, oh lampu ini kok bisa hidup, kenapa toh, oh rangkaiannya namanya rangkaian apa, nanti anak-anak akan tahu dengan adanya pekerjaan proyek ini nanti. Begitu ya anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini ya anak-anak. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Sekali lagi coba, Pak. start, Setuju, Pak. Dor. start, Dor. start. Dar. 1, 2, 3. Ale. Oke. Wah, itu yang paling semangat. Dik Sugi itu semangat itu. Katanya tadi Bintangnya pada berapa, Pak, awal untuk katanya bintangnya, Pak? meriang. Sekarang setelah ketemu Pak Yusuf kayak semangat itu. Oh iya, Jadi, Pak. udah Senang sekali saya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita mulai pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai, Pak Yusuf mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Yusuf. Pak, sebutkan benda apa saja yang menggunakan listrik di rumahmu tadi sudah disebutkan ya. Coba sebutkan lagi coba. Pak. TV, Pak. TV, Terus apa lagi? kulkas, kipas angin, Terus apa lagi? AC, AC. blender, ngecas HP, Ada yang pakai AC juga ya ternyata ya. lampu. Panas, Ini Pak. berarti rumahnya mewah ini pakai AC. Listriknya paling Punya enggak tetangga, 2000, Pak, AC-nya. 200 watt ini. Wah, kalau rumahnya Pak Yusuf cuma 450 kok. Wah, ini hebat ini Dik Sugi ini. Punya Tapi tetangga, tetap yang hemat ya. Pokoknya memanfaatkan energi listrik itu yang hemat. Pakai AC ya boleh, kalau memang mampu ya nggak apa-apa. Terus pertanyaan berikutnya, kira-kira rangkaian apa yang dipakai di rumah kita itu? Rangkaian apa? Jadi rangkaian listrik itu saya sampaikan sebentar ya. Rangkaian listrik itu ada rangkaian Iya, Pak, ya. ada rangkaian Paralel, Pak. ada rangkaian campuran. Kira-kira di rumahmu rangkaiannya apa itu? Paralel, Pak. Campuran, Pak. Campuran. Campuran, Pak, Campuran. tempat saya. Oh, campuran. Kalau di rumahku Nah, ini anak-anak paralel, udah bisa Pak. jawab, berarti sebenarnya sudah pinter-pinter ini. Agar lebih pinter lagi, coba nanti kita praktekkan langsung ya. Iya, Pak. Nah, oke. Kemudian anak-anak semuanya, itu Pak Yusuf sudah share di WA kamu, di WA ya, LKPD. LKPD
Cukup anak-anak membuka buku tulis atau kertas saja ya. LKPD-nya ya, nanti dikerjakan benar-benar. Nanti anak-anak juga takut presentasi. Iya, Pak. Sudah siap, Nah, Pak? sudah siap ya. Coba LKPD-nya dimunculkan biar Pak Yusuf lihat. Coba dimunculkan. Yang kertas ya boleh. Yang Saya belum, Pak. boleh. Dik Patris. Pinter. Mana kosong itu? Enggak ada Belum itu. selesai, Pak. Pak, lagi di print, Pak. LKPD-nya. Belum selesai. Ini Pak. Kebalik saya tadi, Pak. Wah, berarti tadi nggak siap-siap ini. Paris, Maunya kesiangan, Pak. Hasilnya sudah. Bukunya ketinggalan, Pak. Lembar jawabnya ini Mas Wasit sama Dik Risma ini. Pak, aku nggak bisa gambar. Selanjutnya anak-anak untuk ini ada sebuah video, kamu amati benar-benar ya. Kamu amati benar-benar. Nanti setelah lihat video ini, nanti akan ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Makanya perhatikan benar-benar. Semoga jaringannya lancar bisa melihat video ini, ya. Amati baik-baik. Nanti setelah ini akan ada tugas dari Pak Guru ya. Astagfirullahaladzim. Anak-anak semuanya, ternyata banyak gangguan ya pembelajaran hari ini, tapi tetap kita syukuri saja, sabar. Seperti pesan Pak Yusuf tadi di awal, bahwa apapun keadaannya, kita tetap harus bersyukur ya. Insya Allah akan menjadi nilai. Bersyukur, Pak. Kita lanjutkan. Tadi anak-anak sudah melihat tayangan video nggih, anak-anak semuanya. Ya, sekarang tugasnya kamu tulis di LKPD-mu tadi pengetahuan apa yang bisa kamu dapatkan dari video tersebut. Coba kamu tuliskan 1 menit dari sekarang. Ayo. Sudah yang tuliskan. Itu Mbak Erna sudah kayaknya itu. Wah, pinter itu. Siapa lagi? Bu Risma. Terus selain pengetahuan, sekarang yang perlu Pak sampaikan bukan pengetahuan, tapi silakan sampaikan pertanyaan. Ayo, pertanyaan dari video tersebut. Silakan tulis paling tidak 1 pertanyaan. Ayo, masing-masing cepet-cepetan. Ayo, 1 pertanyaan. Aku udah nulis, Pak. Coba, Dek Sugi dibacakan pertanyaannya, coba yuk. Dibacakan ayo, coba. Ayo. Gayanya di sini. Tanya Pak. Ayo dibacakan pertanyaannya, siapa yang punya pertanyaan, cepat ayo dibacakan. Saya, Pak. Ya, coba Mbak Eni, dibacakan pertanyaannya. Ini Pak, tadi saya lihat ada lampu warna-warni ya Pak ya tadi ya. Itu kok bisa kayak gitu, gimana toh Pak? Itu pertanyaan 1. Terus ada yang lain, cepat ayo pertanyaannya yang muncul, ayo. Pertanyaan lagi. Ayo. Loh, Dek Sugi tadi katanya mau tanya, ayo tanya. Pertanyaan apa, ayo? Cara merangkainya bagaimana, Pak, itu, Pak? Iya, Pak. Boleh. Tadi warna-warni. Kok Terus, bisa jadi Mbak Risma, warna-warni? ayo bertanya apa ya, coba. Harus bisa bertanya. Disuruh jawab nggak bisa, maksud disuruh bertanya nggak bisa, ayo. Iya, sama. Saklangnya ada berapa? Gimana? Rangkaian apa berapa tadi? Terus. Mbak Anis, ada pertanyaan nggak dari video tadi?
Ya, cukup. Nggak Ini tahu. anak-anak semua, Pak Yusuf tidak akan menjawab pertanyaanmu tadi ya. Tidak akan menjawab pertanyaanmu tadi. Karena dengan kegiatan yang akan kita lakukan nanti, diharapkan anak-anak bisa menemukan jawabannya sendiri. Begitu ya, anak-anak? Sepakat ya? Nah, tuh. Nah, selanjutnya, anak-anakku semuanya, Pak Yusuf akan membentuk kelompok. Ini tak bagi 2 kelompok aja. Karena pesertanya ada 8, tak bagi 4-4. Yang satu kelompoknya yang muncul di layar saya ini, Mas Rizky, kelompok 1. Kemudian Siapa? Yang di layar Pak Yusuf ini ada Mbak Sugi, kelompok 2 ya. Nanti 4 anak. Ada cowok-cowoknya ada 2 kalau nggak salah ya, dibagi 2 ya. Ada 2 ini dibagi 2. Aku kelompoknya sama siapa, Pak? Gimana? Aku kelompoknya sama siapa? Anu aja, ini demokratis, pilih sendiri boleh ya. Pilih Yang penting sendiri. 4 anak. Harus ada cowoknya. Harus Ya. ada cowoknya loh ya. Ya. Jangan Mas Rizky karena cowoknya cuma 2, Rizky sudah jadi ketua ya. Yang lainnya siapa? Tinggal 1 siapa? Mas Rosid, Pak. Ya, aku sama Ya, Mas Rosid Rosid. ikut Mbak Sugi nanti ya. Terus Ya. berikutnya Iya, Pak. semuanya. Sekarang Pak, ayo pulang, Pak. Waktunya habis loh, kalau Pak. nggak salah di waktunya. video tadi itu ada sebuah rangkaian listrik yang diperlihatkan loh. Coba sebutkan ciri-ciri dari rangkaian tersebut, didiskusikan dengan kelompoknya ya. 1 menit dari sekarang. Karena waktunya sudah mau habis kayaknya. Mbak Erna, waktunya kita sampai jam berapa Mbak Erna? Sudah habis, Pak. Sudah habis. Sudah habis 40 menit, 30 menit. Ya, 40 menit, 30 menit. Mau jajan, Gimana? Pak. Sudah 40 menit. Ya karena ini tadi banyak terhalang oleh masalah. Jadi maklumi mungkin nanti kita sampai ke 50 menit nggak apa-apa ya. Pak. Buat air aja, Pak. Capek, Pak. Nah, Nggak ya, apa-apa. baik. Coba diskusikan sebentar dengan kelompoknya ciri-ciri dari rangkaian yang dimunculkan di video tadi. Sudah, Pak. Nanti dikumpulkan. Nah, kelompoknya sekarang sudah sudah kumpul, Iya. Pak. Mas Rizky, ayo rame, ayo Mas Rizky rame, ayo. Mas Rizky, ngopo kuwi, ayo. Nggak ngerjakan tugas itu, ayo. Sudah, Rizky. Pak. Ini dikumpul, Ya, Pak. dari jauh kamu. Pak, saya sudah selesai, Pak. Udah selesai, Pak. Rizky, nggak dengerin. Lagi dimarahin mamahnya mungkin, lagi ngobrol sama Oh, mama. Iya, Pak. Sudah. Pak. Uji dulu coba sampaikan hasil diskusi kelompokmu ya. Oh, iya, Tadi Pak. rangkaian apa, ciri-cirinya apa, ayo Gi, coba. Dengar nggak itu? Ya, Pak. Ya, sampaikan dari hasil diskusi kelompokmu. Itu tadi di video ada rangkaian apa, ciri-cirinya apa itu? Rangkaian saya, Pak, ya. Nah, ciri-cirinya apa aja yang bisa kamu... Cirinya itu, lampunya hidupnya bareng semua. Lampunya hidupnya Bareng semua. Semuanya bareng hidup. bareng semua. Oh, maksudnya kalau yang satu Hidup dimatikan, semua. yang satu ikut mati gitu. Yang satu Ya. dihidupkan hidup Oh, semua. bentar. Ada yang bisa menemukan lagi ciri yang lain dari rangkaian tadi? Lurus, Pak. Coba Kabelnya hati-hati. lurus. Gimana? Kabelnya lurus, Pak. Kabelnya lurus. Nggak ada gantungan itu loh, Pak. Ya, untuk presentasi kali ini dicukupkan. Kita lanjutkan ke proyek ya, ke proyek. Kita sebenarnya Pak Yusuf mau mencontohi bagaimana mendesain sebuah rangkaian listrik pakai aplikasi. Tapi karena terganggu sinyal tadi, daripada nanti memakan waktu, kita kita tunda di lain waktu aja nanti untuk aplikasinya ya. Insya Allah nanti diajari di lain waktu, tapi untuk saat ini kita mengerjakan proyek apa? Untuk mendesain rangkaian listrik langsung. Tapi sebelum itu, kita buat kesepakatan dulu, kita jadwalkan ya. Kita jadwalkan proyek yang akan kita kerjakan. Jadi proyek untuk mengerjakan rangkaian listrik seri ini adalah 40 menit dari
sekarang, gitu ya. Insya Allah selesai. Anak-anak pinter yang di hadapan Pak Supin, anak pinter, soleh, solihah, insya Allah ya. Amin, Pak. Nah, coba sekarang kita mulai dari sekarang untuk mengerjakan proyek rangkai listrik paralel sebagaimana yang sudah diinstruksikan Pak Yusuf sebelumnya ya, atau yang sudah dicontohkan Pak Yusuf tadi ya. Kita laksanakan ya, insya Allah bisa secara berkelompok. Coba kita mulai dari sekarang. Ayo kerja. Nah, saya pikir cukup. Atau gini aja, ini menampilkan gambarnya aja salah satu, mempresentasikan gambar rangkaian seri. Siapa yang sudah berhasil menggambar rangkaian seri? Ayo salah satu menggambar rangkaian seri. Oh ya, kriterianya ingat. Kriterianya kita membuat rangkaian seri ini dengan 3 lampu. Ingat 3 lampu. 1 baterai dengan kabel. Udah, Pak. Udah selesai, Pak. 3 lampu. Ada Lampu punyanya ketiga. ini dulu, tak cek. Punyanya ini itu coba tak cek dulu. 3 lampu sudah benar. Ada Lampunya baterainya. 3. Belum ada saklarnya. Saklarnya mana itu? Belum ada saklarnya itu, Pak. Saklarnya belum ada. Ayo, punyanya Sugi. Rangkaian seri untuk hari ini, proyek kita rangkaian seri loh ya. Sebab yang paling utama siapa? Harus ada saklarnya juga. Ya, Pak, Pak. saklarnya tak kasih. Saya lengkap. Oh iya, pintar. Nah, ternyata anak-anak semuanya ini pinter-pinter semuanya sudah berhasil mengerjakan proyeknya. Nah, setelah kita mengerjakan proyek, anak-anak harus mempresentasikan hasil proyeknya itu dengan mengisi LKPD terlebih dahulu. Coba LKPD-nya diisi. Pertanyaannya ya, perhatikan ya anak-anak semuanya. Nanti segera diisi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, tuliskan komponen-komponennya. Ayo, cepat, ayo. Komponennya apa dan fungsinya. Tuliskan, ayo. Lampu. Ayo. Lampu, Yang punya saklar, sama baterai, komponennya apa Bapak. saja, fungsinya apa, ayo. Komponennya apa, fungsinya Baterai. apa. Tadi sudah praktek semua toh, sudah mempraktekkan, sudah mencoba, pasti tahu fungsinya, pasti. Mosok nggak tahu. Sudah ada yang selesai? Sebenarnya ini kelompok, tapi nggak apa-apa, karena ini maya ya gimana lagi. Yang sudah selesai, komponen-komponennya sebutkan dan fungsinya, coba ayo. Sudah ada yang selesai? Kelompoknya Pak Rizky. Kok Pak Rizky? Mas Rizky, kelompoknya. Sudah selesai? Aku yang sudah, Pak. Belum, Pak, belum. Mas Rizky, kelompokmu nilainya masih 0. Aku Aduh, sudah, Pak. Pak. Aku sudah. Oh, Kelompok saya tadi bener kok, Pak. Itu tadi, Pak. Iya, Pak. Pak. Hasilnya. Saklar sama baterai. Komponennya apa aja? Lampu. Nah, itu Aziza itu kelompok saya, Pak. Bung, aku. Oh, Aziza, ayo, coba Aziza, ayo kelompoknya, ayo Aziza. Ayo di Aziza. Ada lampu, Bapak, 3 lampu. Terus saklar gunanya sama apa? baterai. Lampu untuk menerangi hatiku, Bapak. Oh ya, ini hati Cile. Kalau baterai untuk aliran listriknya, terus saklar untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik, Bapak. Biar lampunya hidup sama mati. Pinter. Terus untuk Mas Rizky, oh iya, ini ternyata LKPD-nya satu lagi. Sebutkan ciri-ciri rangkaian listrik seri. Ayo, sudah bisa mestinya ini. Jadi yang kita buat tadi adalah rangkaian listrik seri. Coba dipresentasikan, Mas Rizky. Ciri-ciri rangkaian listrik serinya. Nanti Mas Rizky, Bapak, satu kelompok saya kok. Ayo, sekarang Rinda. Kelompoknya, iya. Saya Ciri rangkaian listrik seri, gimana? kelompoknya Zizah, Pak.
Sama juga. Satu kelompok Pak. Iya. Saya juga kelompoknya Mbak Aziza. Ini Kami aja. berempat. Diskusi lagi. Dipresentasikan ciri-ciri rangkaian listrik seri. Ayo. Waktunya sudah mau habis ini. Gantian Rizky Bapak. Rizky nggak tahu gelem garap kok Bapak. Anu, Rizky kelompok nggak kali. Yang Dek Sugi, kelompokmu siapa aja? Rinda juga arah gelem garap, Pak. Waduh. Mas aku terus yang garap. Ini misalnya di sekolah tak apa kayak ini ya. Loh, aku kan kelompok Ziza. Ayo dipresentasikan Kan segera. kelompok Yang Ziza. rangkaian listrik RI, ayo. Mbak Eni aja, kata itu paling solikah itu. Ya, Mbak Eni. ya. pulang, Aku Pak. kelompoknya Mbak Sugi. Kalau Eh, Seri tidak jari apa-apa, Mbak Eni. Sugi kalian, Pak. Ayo, anak Satu, mereka satu. mesti manut itu. Ini Ayo, istirahat, Pak. Eni. Sudah capek Pak, pulangnya Ini, Pak. Kalau lampu itu yang satu mati. Pokoknya nanti kalau mati belum semua. ada yang menjawab tidak pulang. Ayo. Pak, saya jawab. Ayo, Kalau presentasikan Seri itu dulu. lampu satu mati semua, Pak. Nah, itu Pak, seri itu satu mati semua, Ya, Pak. alhamdulillah anak-anakku semuanya. Alhamdulillah proyek kita hari ini berjalan dengan baik. Ternyata belajar dengan proyek itu menyenangkan apa tidak? Senang, Pak. Menyenangkan apa tidak? Kan, Pak. Senang, Pak, senang. Nah, karena kamu akan mengalaminya sendiri. Pak Yusuf nggak perlu menjelaskan ciri-cirinya, kamu sudah bisa menyebutkan sendiri. Dan insya Allah kamu tidak akan lupa nanti sampai punya anak lagi, ya. Karena apa? Kamu pernah mengerjakan, ciri-cirinya kamu tahu, ya. Masih lama punya anak Pak. Ya, anak semuanya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah kita berjalan lancar. Kita tadi sudah membuat sebuah rangkaian listrik seri. Kita sudah mengidentifikasi komponen-komponennya. Kita sudah berhasil menemukan ciri-cirinya. Nah, untuk besok kita akan belajar proyek lagi. Apa proyeknya? Kita akan coba mengerjakan proyek membuat rangkaian listrik paralel. Nah, karena ini sudah rangkaian seri, besok rangkaian paralel, kalau sudah berhasil nanti LKPD-nya bertambah lagi. Apa kira-kira? Ya kita bandingkan di mana kelebihannya rangkaian seri, di mana kelebihan rangkaian paralel. Kan gitu besok ya. Anak-anakku semuanya, itu kegiatan kita hari ini. Semua senang ya dengan kegiatan hari ini ya? Sekali Bapak. Nah, terima kasih anak-anak semuanya atas partisipasinya. Tidak lupa di akhir pembelajaran kali ini Pak Yusuf ingatkan bahwa pada hari ini, pada saat ini kita masih ada pada suasana pandemi, ya. Makanya tetap patuhi protokol kesehatan. Apa aja protokol kesehatan itu? 1, jaga jarak. Ya. Lagi Pakai masker. Pakai masker, Terus apa lagi? menghindari Nah, kerumunan. itu. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih. Coba Mbak Azizah dipimpin untuk menutup doa. Ya Bapak, ayo teman-teman kita berdoa bersama sebelum pulang. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Terima Bapak. kasih. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka semua meetingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dor, Start. dor. Dan. 1, 2, 3. Ale. Oke. Dadah. Terima kasih Pak Munawir. Tepuk tangan dulu untuk Pak Munawir, Bapak Ibu. Baik Pak Munawir, singkat sekali dari saya. Ya secara kedua udah oke. Mungkin karena kendala banyak hal ya Pak Munawir yang dilalah ya hari ini ya. Tapi setelah sintak saya usahakan lengkap gitu loh. Ya tadi saya lihat sampai ke terakhir kan ya memang tampak semua. Artinya ya karena kendala itu tadi saya sih tidak meragukan untuk
pembelajaran pasti jos Bapak Ibu semua. Nggih. Saya stop share screen, saya stop recording Pak Munawir nggih. Oke. Setelah ini